Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikun wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallahu katsiran. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersyukur, banyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebagai orang Islam, wajib hukumnya 5 kali sehari semalam kita berikrar, kita mengaku, kita memohon. 17 kali kita ucapkan sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut hambanya Allah. Jadi kalau kita tidak mengucapkan 17 kali dalam sehari semalam, maka kita bukan hamba Allah, tetapi hamba harta atau hamba dunia. Maka di dalam salat itulah diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. 5 kali sehari semalam, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Maka kita membaca dalam 5 kali sehari semalam wajib 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah. Itulah wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. 17 kali kita berikrar membaca pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, ulumul Quran. Itulah surah Al-Fatihah yang mewakili 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Jadi ketika kita telah membaca surah Al-Fatihah, itu terwakili sama kita membaca Al-Quran 30 juz, 114 surah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah ulumul Quran. Al-Quran lahir dari 6.666 ayat, itu lahir dari ulumul Quran. Itulah dikatakan ibunya Quran. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Apa pembuktian kita cinta kepada Rasulullah? Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Rasulullah. Karena tidak diterima suatu ibadah, tidak diterima suatu doa, tidak diterima salat Jumat, tidak diterima salat Maid kalau seorang hamba, seorang yang melaksanakan kewajiban tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat adalah rukun khutbah, rukun salat Maid. Begitu juga secara sahnya diterima ibadah doa kita kepada Allah dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah teliti memilih pemimpin. Tidak lama lagi kita akan diperhadapkan dengan pilihan
baik pilihan sebagai wakil rakyat, pilihan sebagai bupati, pilihan sebagai gubernur, pilihan sebagai presiden, dan semua ini adalah terbaik dari sekian yang terbaik. Tetapi kita harus cari yang paling terbaik dari yang terbaik, yang tentunya dasarnya kita mengatakan dia terbaik, maka kita harus punya pedoman. Apa pedoman kita sebagai umat Islam? Pedomannya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lebih pintar kita daripada yang pimpin kita, lebih cerdas kita daripada yang pimpin kita. Maka kita bukan kepintaran kita menjadi kita orang yang bodoh. Kenapa? Tidak mampu melawan orang-orang yang bodoh memimpin kita dari orang yang pintar. Walaupun kita profesor, doktor, kiai, tapi tidak punya kewenangan, itu tidak ada gunanya. Lebih didengar orang yang bodoh memerintah daripada orang yang berpintar yang berkomentar di bawah. Kenapa? Kita tidak punya kuasa. Ya walaupun dia bodoh, kalau dia perintah kita, maka kita harus tunduk dari kebodohan itu sendiri. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka ada tuntunan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini sebagai contoh pemimpin dunia, yang bukan saja orang Islam mengakui sebagai pemimpin dunia, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui pemimpin dunia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkan pemimpin dunia yang pertama. Orang tali saja orang yang tidak memahami agama, yang tidak bertuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin dunia. Dari 100 pemimpin dunia, dari mananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai pemimpin dunia? Karena dia memiliki 4 sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang pemimpin yang kita akan pilih ke depan, baik itu presiden, baik itu anggota DPR, baik itu gubernur, baik itu bupati, kalau 4 sifat ini dimiliki pemimpin, itulah yang kita pilih. Tapi kapan kita keluar dari syarat itu, maka kita bukan berpedoman ada Al-Quran dan hadis, berpedoman kepada Rasulullah, tetapi kita sudah keluar dari kemunafikan, kita keluar dari tuntunan Islam itu sendiri. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Apa sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga diakui sebagai pemimpin dunia? Bahwa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ayat yang saya bacakan tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengakui sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan, contoh yang baik untuk kita teladani. Maka memilih seorang pemimpin, adakah yang dimiliki Rasulullah? Adakah yang dimiliki pemimpin yang dimiliki Rasulullah? Yang pertama yang dimiliki Rasulullah adalah sifat as-siddiq, kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa yang dijanjikan, apa yang dilihat, itulah yang dilaksanakan. Bukan pencitraan. Selama ini tidak pernah diinjak, tidak pernah injak masjid, tidak pernah injak pesantren, tiba-tiba dia rajin masuk pesantren, tiba-tiba rajin masuk masjid. Padahal kemarin di mana? Kenapa? Dia mencari simpati untuk merekrut, mengambil suara Islam. Dan setelah diambil suara kita, maka kita akan menderita 5 tahun ke depan. Dan kalau dipilih lagi, kita menderita berikutnya. Siapa yang salah? Maka kita yang salah karena kita tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Semua yang dilakukan Rasul itu gambaran Al-Quran. Dan hadis itulah keterangan yang menjelaskan Al-Quran, itulah hadis. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada yang diprogramkan, kita lihat dulu bagaimana latar belakangnya, siapa orang tuanya, itu yang pertama. Bagaimana sifat terjangnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya. Tahu dia membaca Quran, bisa dia memimpin salat. Itu yang pertama ciri khas sebagai orang Islam, pemimpin. Jangan sampai disuruh mimpin salat, disuruh salawat tidak mampu. Kenapa? Dia tidak tahu mengaji. Hobinya apa? Jangan sampai hobi film porno. Maka yang salah, yang memilih. Maka selama itu yang ikut berdosa adalah yang ikut memilih di dalamnya. Karena kita sudah tahu bahwa dia tidak baik, kenapa kita pilih? Inilah yang harus kita garis bawahi dan kita harus hati-hati.
Kapan kita salah memilih ke depan, maka kita akan menderita, bukan 5 tahun, akan 10 tahun kita akan menderita. Jangan gara-gara kita disuguhi uang 300.000, 500.000, kita jual agama kita jual harga diri kita. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah asli kebenaran. Apakah yang selalu disampaikan ketika dia memimpin sesuai yang dilakukan di lapangan? Itu salah satu contoh sebagai orang yang asyidik. Kebenarannya sesuai yang diucapkan, yang dilakukan dengan kata hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat al-amanah, terpercaya. Kepercayaan itu hanya datang satu kali. Walaupun dia bergelar profesor, doktor, kiai, haji, kalau sudah tidak amanah, sudah tidak dipercaya, jangan pernah kita percaya. Karena hanya satu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah. Kalau kita sebagai umatnya belum ada jaminan dari Allah. Walaupun pakaiannya melebihi daripada Nabi, bukan pakaian menjadi syarat, tetapi apa tindakan yang dilakukan sesuai apa yang diucapkan. Amanah. Jadi kepercayaan itu hanya datang satu kali. Kenapa kita diberikan amanah? Karena ada pengakuan. Ada yang dilihat bahwa ini mampu memimpin saya, lebih cerdas dia daripada saya. Dari segi agamanya bagus, dari segi bahasa Arabnya bagus, dari bahasa Inggrisnya bagus, dari segi kepemimpinannya bagus, pengalamannya bagus, dari segi pendidikannya apalagi. Tak usah saya sebut namanya. Kita melihat karena sudah lihat semua, kita sudah punya HP, sudah punya televisi semua. Dari tiga ini siapa yang terbaik dari yang terbaik? Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh, itulah yang kedua, al-amanah, terpercaya, selalu santun, selalu berakhlak, bukan pencitraan, selalu berdasar pada konsep Al-Quran dan hadis, selalu berdasar, selalu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itulah yang dikatakan pemimpin yang amanah. Kenapa? Selalu berpedoman kepada pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa seorang pemimpin harus memiliki syarat yang ketiga yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat yang ketiga yang dimiliki Rasulullah sehingga diakui oleh dunia, diakui oleh Allah dan seluruh malaikat dan para nabi? Bukan saja umat manusia mengakui, Allah yang mengakui, malaikat yang mengakui. Kalau Allah sudah mengakui, malaikat sudah mengakui, apalagi kita manusia sebagai umatnya. Orang yang tidak beriman saja mengakui, apalagi kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah. Apa syarat ketiga? Al-fatanah, cerdas. Bagaimana itu cerdas? Jeli melihat situasi dan kondisi di sekelilingnya. Bukan kemauan pemerintahnya, tapi dia lihat ke bawah, di masyarakatnya, apa yang dibutuhkan. Bukan yang tidak dibutuhkan didatangkan. Bikinkan jabatan tol, padahal masyarakat tidak butuh jabatan tol. Tidak butuh. Masyarakat yang dibutuhkan apa? Kesejahteraan. Harga-harga BBM harus turun. Harga yang dikonsumsi setiap hari harus turun, bukan dinaikkan terus. Inilah yang kita cari. Itulah yang memikirkan rakyatnya, bukan menghabisi rakyatnya, bukan memiskinkan rakyatnya. Itu bukan pemimpin. Tapi itulah namanya pemimpin munafikun. Dan ini yang ditakuti Rasulullah, pemimpin munafik. Lain janji, lain yang dilakukan, lain yang dilaksanakan. Cuma yang sama dimuliakan. Inilah tidak cerdas. Kalau orang pintar, banyak orang pintar. Biar tidak sekolah orang bisa pintar. Pintar korupsi, pintar kolusi, pintar membodohi orang. Itu banyak pintar. Tapi kecerdasan. Bagaimana kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan kafir Quraisy, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Karena kecerdasan Rasulullah mengatakan, "Boleh. Tapi ya Rasul, ada dosa besar kebiasaan saya tidak bisa tinggal." Apa itu kata Rasul? "Ya Rasulullah, saya senang zina." Apa jawabannya Rasulullah? Apakah Rasulullah mengeluarkan ayat la taqrabus zina? Tidak.
Jawaban Rasulullah dengan kecerdasannya, dia mengatakan tidak masalah. Orang yang kafir ini yang mau masuk Islam, oh bisa kita Islam gampang ini, bisa zina kalau masuk Islam. Saya juga suka judi ya Rasulullah. Suka zina, suka judi, oh tidak masalah. Saya juga suka minum khamar, minum tua, kalau dalam bahasa Makassarnya orang Sulawesi, ballo. Apa kata Rasulullah? Tidak mengeluarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Tidak. Sesungguhnya meminum khamar itu, berjudi itu adalah suatu dosa besar. Tidak, Rasulullah tidak mengeluarkan. Tidak masalah. Kenapa? Kecerdasannya Rasulullah menjawab. Karena walaupun diberikan ayat ini tidak mampu, dia tidak tahu. Jadi tidak percuma dikasih ayat, dikasih hadis. Maka yang dia tahu adalah tidak ada masalah, yang penting Anda masuk Islam dulu. Nanti masuk Islam baru diajar. Itulah kecerdasan Rasulullah. Jadi suka zina, suka judi, suka minum. Apalagi yang disuka? Suka merampok. Saya juga suka merampok, mengambil barangnya orang ya Rasulullah, tidak masalah. Maka karena dia mengatakan, wah, 4 dosa yang kebiasaan saya, yang saya sering lakukan, Islam tidak melarang, maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia sudah Islam, dia sudah bersaksi Allah sebagai Tuhannya dan bersaksi Muhammad adalah Rasulullah. Maka dia harus patuh dan tunduk pada Allah dan Rasulullah. Baru Rasulullah bisa berkomentar. Kenapa? Dia sudah menjadi umatnya. Inilah kecerdasan Fatonah. Itulah pemimpin yang kita harapkan cerdas seperti itu. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru mengajukan Rasulullah satu syarat saja, bukan 4 syarat. 1 syaratnya masuk Islam. Apa itu ya Rasulullah? Jangan pernah kamu dusta. Oh, kalau itu ya Rasulullah saya bisa. Oh, kalau bisa silakan. 1 saja syaratnya Islam, jangan pernah kamu dusta. Maka orang ini keluar jalan, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, jalan, iya ya mudahnya itu Islam, bisa zina, bisa judi, bisa rampok, bisa minum khamar. Seandainya dari dulu saya tahu, dari dulu saya masuk Islam. Cuma syaratnya jangan kamu dusta. Jalanlah orang ini. Jalan-jalan ketemu langganan sinanya, diajak berzina. Setelah dia mau melakukan persinahan, timbul bisikan dalam hatinya, iya, kalau saya ditanya Rasul kamu berzina, kalau saya mengatakan tidak padahal saya berzina, berarti saya dusta. Oh, tidak dia lakukan karena takut berdusta sama Rasul kalau ditanya. Ketemu lagi tukang judinya, diajar berjudi, itu juga bisikan dalam hatinya. Jalan ketemu tukang minumnya juga dia, iya kalau saya ditanya Rasul kamu minum khamar, kalau saya mengatakan tidak padahal saya lakukan, berarti saya berdusta. Ada lagi yang mau dirampok, dia mau ambil barangnya, dia mau korupsi, timbul juga dalam hatinya, iya ya kalau saya ditanya Rasul kamu ambil barangnya kau korupsi, kalau saya mengatakan tidak padahal saya korupsi, berarti saya dusta. Inilah kecerdasan Rasulullah, fatananya Rasulullah yang menjawab. Kembalilah pemuda itu kepada Rasul, ya Rasulullah, ternyata 4 dosa besar kebiasaan saya, hanya 1 syarat untuk bisa meninggalkannya, jangan pernah kamu dusta. Itulah al-fatananya Rasulullah yang menjawab. Yang keempat, yang terakhir, bahwa syarat seorang pemimpin yang harus dimiliki pemimpin ke depan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat at-tabligh. Apa itu at-tabligh? Mampu menyampaikan kebenaran, mampu menyampaikan dakwah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara segolongan umat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran, sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Syarat untuk bisa menjadi orang beruntung, orang yang selalu menyampaikan dakwah. Siapakah yang dimasukkan ayat ini? Bukan harus kita berdakwah semua, tapi saling mengingatkan antara satu dengan lain. Bukan yang tampil di podium, mubalik menyampaikan dakwahnya di mana saja.
Orang tua menyampaikan dakwahnya kepada istrinya dengan keluarganya, dengan anaknya. Dosen menyampaikan dakwahnya melalui bawakan kuliah dengan mahasiswanya. Guru menyampaikan pendidikannya kepada siswanya. Polisi memberikan dakwahnya sesuai kewenangannya. Tentara berdakwah sesuai kewenangannya. Semua berdakwah sesuai profesinya masing-masing, sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing. Itulah yang dimaksudkan orang yang beruntung. Kalau saya disuruh berdakwah tentang perdagangan, tidak tahu, karena saya bukan ahli perdagangan. Ahli peperangan juga tidak tahu, karena bukan saya TNI. Polisi juga seperti itu. Tidak bisa kita mengambil kewenangannya orang. Tapi kalau diberikan porsinya masing-masing, polisi berdakwah dengan kepolisiannya, tentara berdakwah dengan tentaranya, PNS berdakwah, pegawai pemerintah berdakwah sesuai bidangnya masing-masing, itulah yang dikatakan orang yang beruntung. Jangan kita bukan ahli bicara agama, ditanya ayatnya tidak tahu. Kenapa? Karena bukan ahlinya. Tapi tanyalah kepada ahlinya. Dia memang tahu betul latar belakang pendidikannya di mana. Walaupun dia profesor doktor, tapi bukan dari pendidikan latar belakang dari agama, mulai dari MI, pesantren sanawiyah aliyah sampai 1 S2 S3-nya bukan dari agama, dia tidak mendalami agama. Tapi kalau dia mendalami memang dari sanawiyahnya, aliyahnya sampai 1 S2-nya, S3 membelajar agama, itu dikatakan profesional, disebut dengan profesor. Kenapa? Karena keahliannya memang bukan diakui oleh masyarakat, tetapi diakui oleh akademisi. Orang diberi gelar itu bukan langsung dikasih, itu melalui dengan perjuangan, melalui kuliah, melalui ujian, sampai bisa diberikan gelar akademisi. Bukan tidak pernah kita lihat kuliah, tiba-tiba menyandang titel langsung doktor. Di mana kuliahnya? Ditanya alumninya di mana? Akhirnya dikatakanlah jasa palsu. Alumninya siapa, teman kuliahnya? Harus jelas. Teman SD-nya ditunya kuliah sekolah di SD harus jelas. Di sanawiyah, di aliyah, di S1, di S2, di S3 ada namanya sekarang alumni sama-sama, masih mati semua, tidak ada yang hidup. Kalau pun ada data dokumen, lihat dokumennya. Kalau tulisannya yang tanda tangan di jasanya itu benar, maka itu benar. Bukan dulunya orang tidak pernah pakai kacamata, tiba-tiba di fotonya pakai kacamata. Di mana ambil kacamata? Maka itu namanya palsu. Kalau orang sudah palsu, maka hatinya jangan, itu tadi bahwa sudah tidak amanah, sudah tidak adil, dan jangan berharap dia akan memimpin dengan kebenaran. Kenapa? Dia memimpin dengan kepalsuan pada dirinya dan selalu diawasi dengan was-was. Jemaat-jemaat yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari 4 syarat ini saya terlepas menyampaikan, sisa kita yang memilih siapa dari 4 dari pemimpin yang ke depan ini yang memiliki ada ciri yang dimiliki as-sidiq, al-amanah, al-batanah, dan at-tabligh, maka itulah yang kita harus pilih. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan insyaallah Allah akan menurunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Insyaallah kita selamat di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum adin wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa sikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.